Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Baik, Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini saya akan berdiskusi dengan Ibu Bapak semuanya tentang segitiga restitusi. Nah, pasti Bapak Ibu semuanya bertanya-tanya, apa sih segitiga restitusi itu? Ada yang sudah tahu apa sih segitiga restitusi itu? Belum tahu? Baik, Ibu Bapak, pada pagi hari ini nanti selama kurang lebih 1 jam kita akan diskusi panjang lebar terkait dengan materi segitiga restitusi. Ini adalah bagian penting dari pendidikan positif atau budaya positif yang akan kita laksanakan, yang akan kita gerakkan di SMA Negeri 1 Muncar. Agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita nanti melanjutkan kegiatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, selama kegiatan ini mohon Bapak Ibu duduk dengan nyaman, ya, mindfulness, konsentrasi penuh di sini, dan tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan hal lain kecuali terlibat secara langsung di kegiatan ini. Setuju Bapak Ibu ya? Oke. Kemudian silakan Bapak Ibu boleh secara bebas bertanya atau memberikan konfirmasi atas informasi yang saya sampaikan kalau itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Kemudian saling menghargai, kalau temannya itu berpendapat, mohon yang lain juga saling menghargai. Karena itu bagian penting dari karakter positif yang harus kita semaikan di sekolah kita. Bapak Ibu, ada 4 etape yang akan kita lalui pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, paparan awal diseminasi Bapak Ibu. Ini waktunya 10 menit, kemudian ice breaking ini waktunya 10 menit juga. Kemudian paparan itu waktunya 30 menitan. Dan question and answer, eksplorasi konsep dan praktik, pertanyaan, diskusi mendalam terkait dengan segitiga restitusi itu nanti 10 menit. Disetujui ya? Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik, sekarang Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ambil pulpen sama kertas. Bapak Ibu ambil pulpen sama kertas. Pulpen sama kertas, kertasnya apa aja boleh. Oke, silakan ambil pulpen sama kertas Ibu Bapak. Pulpen sama kertas. Sekarang pulpennya ditaruh di tangan kanan. Pulpennya ditaruh di tangan kanan. Baik. Ya, pulpennya ditaruh di tangan kanan. Siapkan kertasnya. Kertasnya jangan banyak-banyak Bapak Ibu, kertas apa yang dipakai nggak apa-apa ya. Yang penting ada kertas buat orang-orang. Sambung. Dan sekarang silakan tanda tangan sebanyak 5 kali pakai tangan kanan. Ya, pakai tanda tangan, pakai tangan kanan 5 kali. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang gantian pulpennya dialihkan ke tangan kiri. Kira-kira bisa apa enggak Bapak Ibu? Ayo sekarang kita coba. Kita coba sekarang pakai tangan kiri, tanda tangan sebanyak 5 kali. Harus sama ya bentuknya dan lain sebagainya. Ya. Nggak jadi? Bisa cuman jelek. Jadi tapi tidak sebagus tanda tangan pada tangan kanan. Jadi tapi tidak sebagus tanda tangan tangan kanan. Oke. Tidak apa-apa, terus 5 kali. Pak Rahmat sama Pak Rahmat? Ada sama ya.
Bagusan yang tangan kanan apa tangan kiri? Kanan ya. Bu Kasih, bagusan tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan yang bagus. Iya. Sambut. Ya, sekarang dialihkan lagi ke tangan kanan. Ini latihan ini ya, scratching ini ya, namanya brain game. Sekarang silakan gambar balon. 5 balon. Balon terserah, balonnya macam apa aja boleh. Gambar 5 balon. Balon, ya ingat balon. Sabun. Balonnya sudah 5? Warna-warni hitam semua ya? Ya, kalau sudah sekarang silahkan Bapak Ibu buat gambar gunung. Gambar gunung. Saya ingin tahu potensi psikologis Bapak Ibu semuanya nanti. Ya, gambar gunung. Ya, terserah gunungnya terserah. 2 boleh, 1 boleh, Mas Bima. 1 boleh, 3 boleh, terserah. Bu Halimah, Sabun Bu Halimah gunungnya. Berapa gunungnya Bu Halimah? Oh 3 gunungnya. Triple. Sabun. Sekarang bikin jalan. Jalan, Sabun. Kasih jalan. Sudah? Setelah kasih jalan, kemudian kasih rumah. Ya, kasih rumah. Nanti saya baca ini potensi psikologisnya. Kasih rumah. Kemudian sabun. Setelah rumah, kemudian orang. Terserah, jangan mau taruh di mana orangnya. Terserah. Ya, yang penting gambar orang gitu ya. Orangnya jalan di jalan. Iya terserah. Di dalam rumah atau di mana saja boleh. Ya. Dekat gunung boleh. Oh, dekat gunung boleh. Naik gunung juga boleh, terserah aja ya. Sudah. Sekarang rumahnya dikasih pagar. Rumahnya dikasih pagar. Sabun. Terserah pagarnya melingkar atau enggak, terserah. Kalau sudah, sekarang gambarnya dibalik. Kertasnya dibalik. Itu kan baru. Maksudnya dibalik. Halaman selanjutnya maksudnya. Sabun. Ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan ikuti instruksi saya, ya, instruksi saya. Sekarang gambar kepala. Gambar kepala. Kepala. Kemudian kasih telinganya. Telinganya berapa? 2 berarti ya. Telinganya 2. Ya. Kasih telinga 2. Kemudian kasih rambut. Rambut ya. Terserah rambutnya ditaruh di mana. Kalau rambut biasanya kan di atas. Nah, ya. Rambut. Ini Mbak Tri bagus. Kemudian kasih mata. Kasih mata. Sabun. Setelah dikasih mata, kemudian kasih hidung. Setelah kasih hidung, kemudian dikasih mulut. Kasih mulut. Sudah? Kelihatan enggak wajahnya? Cantik? Ganteng? Kemudian kasih leher.
Kemudian kasih leher, sudah. Setelah kasih leher, kasih badan. Kasih badannya. Ada. Terus kemudian kasih tangan. Tangannya berapa? 2. Ya, tangannya 2. Tangannya seperti tangan ya. Jangan lupa tangannya harus seperti tangan. Tidak boleh tangan seperti kaki. Setelah itu kasih kakinya. Setelah itu kasih kakinya. Bapak Ibu tahu nggak, orang itu memulai menulis itu menunjukkan karakternya. Anda mulai menulis dari mana? Dari kiri atas, dari tengah, dari kanan atas, atau dari bawah. Itu menunjukkan sebuah karakter. Bu Sandi siapa Bu Sandi? Gambar Pak Anu Marsandi sampean. Sudah kakinya? Nah, kalau sudah kemudian kasih ekor. Depan atau belakang? Kasih ekor. Ya. Orang Madura itu mempercayai sate itu tidak memiliki efek samping. Tidak ada. Kalau Anda pergi ke Madura, mereka nggak percaya kalau sate itu memiliki efek samping, meskipun orangnya sakit darah tinggi atau apa dan lain sebagainya. Okay? Orang Madura nggak percaya, karena bagi orang Madura sate itu efeknya ke depan, bukan ke samping. Sudah? Sudah Pak Lisa? Baik, kalau sudah, sekarang silahkan tulis 5 orang yang paling dekat dengan Anda, yang setiap hari ya terserah, boleh di rumah, boleh di sekolah, terserah. Pokoknya dia termasuk sohib lah, teman baik lah, atau apa ya? Ya, boleh keluarga, boleh teman, ya bestie lah, ya. Boleh ayamnya, boleh ayam bebnya, boleh. Kalau Mas Bima, the future beb, ya. Jadi beb masa depannya siapa di situ? Nanti kelihatan ya, dari segi psikologisnya gimana Bapak semuanya. Sabun? Ya. Sudah. Sekarang nanti Ibu tulis saja di situ ya, nanti ya. Sekarang Bapak Ibu, jika Bapak Ibu jalan-jalan ke sebuah hutan belantara, kira-kira binatang apa yang pertama kali Bapak Ibu ingin temui di sana? Ditulis binatang apa yang itu. Kalau lebih dari satu maka harus diurutkan ya, karena urutan itu menunjukkan prioritas. Jadi misalnya makanan apa yang paling kamu suka? Misalnya pertama rujak kelang misalnya. Itu berarti yang pertama yang paling disukai. Tidak bisa dipungkiri. Ya sama juga dengan orang. Berarti kalau dia ada posisi pertama berarti orang yang luar biasa bagi Anda. Oke. Sabun? Orang 5 orang yang menurut Anda paling banyak Anda bercengkrama dengannya. 5 orang. Lima orang. Boleh siapa sama Mas, terserah Mas. Orang tuane, apa bojone, apa anake terserah. Sudah? Oke. Loh, tadi 5 orang sudah ya? Oh iya. Kemudian sekarang binatang ya. Terserah. Binatangnya boleh lebih dari 3, boleh, nggak masalah. Ya. Pokoknya terserah Anda. Binatangnya mau pilih berapa terserah. Pokok binatang yang pertama kali akan Anda temui di hutan itu binatang apa? Ya ada apa? Kenapa? Iya yang diingin, yang pingin ketemu gitu apa? Iya terserah, pokoknya yang pingin ketemu. Kalau
yang paling ditakuti berarti kan jangan wedi pasti dihindari. Karena mau ketemu. Ya. Tengu sudah nggak ada tengu itu. Takut. Bukan sih binatang apa yang pertama kali ingin ditemui? Kera. Oh, kera ya. Karena itu satu klan ya, kera itu ya. Bahaya ini. Apa namanya? Homo sapiens. Baik, yang kedua. Kalau di depan ibu itu ada 2 jalan. Tiga jalan. Satu jalan berkerikil, kerikilnya tajam-tajam. 2 jalannya bagus, mulus. Yang ketiga jalannya naik turun. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Di depan Bapak Ibu itu ada 3 jalan yang bisa digunakan. Pertama jalannya mulus. Yang kedua jalannya banyak kerikilnya. Yang ketiga itu jalannya naik turun, lembah. Di ujung jalannya ada apa dulu? Loh, nggak boleh tanya karena ini pilihan pertama. Nah, ya. Kerikil tajam-tajam bisa melukai kakinya dan jalannya naik turun, ya berkelok-kelok, naik turun bukit. Oke. Terserah Bapak Ibu. Kenapa? Nggak usah digambar jalan, ditulis saja. Karena pilihan itu menunjukkan apa namanya ya, isi pikiran. Peristiwa. Seperti Bekasi ini wajahnya ceria sekali. Wah, mulus. Dipilih mulus. Naik turun. Soalnya liku-likunya kemarin. Bu Paria, kalau Bu Paria ini sudah mahir kalau masalah beginian karena di training sama Pak Marsandi. Sambun? Sudah ya? Oke, setelah itu Anda masuk sebuah gua. Di depannya itu ada 5 lilin. Kira-kira Anda ambil berapa lilin? Jalan itu di depannya itu ada gua. Guanya kemudian di situ ada 5 lilin. Kira-kira Anda ambil berapa lilin? Ini kalau Bapak Ibu jawabannya bagus, nanti yang SKGUP insya Allah jadi ASN P3K kan? Iya insya Allah. Ya. Pilih semua. Ya terserah Bapak Ibu. Di depan gua itu ada 5 lilin. Anda suruh ambil berapa? Terserah Anda mau ambil 1 boleh, ya, ambil 2 boleh. Sambun. Sekarang yang selanjutnya. Ya, boleh. Yang selanjutnya, setelah keluar gua itu, di depan Anda itu ada telaga. Telaga di tengah hutan telaganya. Mandi. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Lihat ternyata. Menjawab. Lihat telaga, berenang, minum, atau apa? Kayak soalnya mau naik turun terus mobil. Sambun. Baik. Kalau sudah ya Bapak Ibu ya. Sambun. Sudah ada jawabannya semua ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu gambar 2 bebek. Dua bebek. Angkat 2. Angkat 2 dicocok ya. Sing paling pinter gambar ini ya Bu Khalifah kita ini. Bebek itu manuk. Jangan salah gambar manuk ya. Kalau Pak gambar manuk. Manuk itu apa Pak? Manuk itu dulu. Silakan. Wah, hati-hati gambarnya.
Kayak itu gambarin. Oh, itu bisa gambarin. Manusia dikasih ekor. Ya Allah ya, Apa bebek yang meluru? Kaloro gandeng. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti silakan dikumpulkan dari belakang. Ayo Mas. Kasih nama Pak. Oh iya dong, biar saya tahu lah potensinya. Kasih nama. Nanti. Ya. Nurul Khotimah, bagus gambarnya. Gambar sendiri, kok nggak ada ekornya? Mana ekornya Bu? Itu kok ada sekalian dikasih Ya. berapa? Wah, ini kayak itu loh. Kembali uang ya, Pak. Loh, ini kok ekornya ada di depan ini? Siapa ini? Oh, Bu Siti Nurul. Kangen ya Bu? Iya. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Ibu Bapak, silakan diamati video berikut ini tentang apa sih restitusi itu. Silakan. Soalnya itu pakai yang aktif gitu loh. Intinya itu kan ada satu iya, aktif. yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Suaranya kurang. Pada teori kontrol sehingga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat di posisi manajer, aspek proses dialog tiga langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi
tindakan sama. Sisi yang berbeda adalah keyakinan. Ibu dan bapak guru dan pemberi akan menunjukkan bagaimana seorang guru menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain pak? Kenapa? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Ya pasti kamu marahnya kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya mengutang-utang. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah
berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, Ibu Bapak, itu tadi video singkat tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tahapannya ada berapa tadi, Bapak Ibu? Yang pertama, Stabilkan kualitas. ya, proses menstabilkan di anak-anak. Jika anak-anak itu terlambat, misalnya distabilkan dulu, ya, distabilkan dulu. Distabilkan dulu perasaannya, ya, distabilkan dulu kondisi psikologisnya. Baru kemudian yang
Yang kedua apa? Divalidasi. Ya, ditanya kenapa kok bisa begini, bisa begitu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan salah satu contohnya yaitu datang tepat waktu, okay? Kemudian bangun pagi, itu keyakinan-keyakinan yang dibangun yang mestinya ini sudah dilaksanakan di kelas-kelas kita masing-masing. Next. Selanjutnya, jadi seketika restitusi itu Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena menurut teori kontrol itu ada anak itu dihadapkan pada beberapa pilihan. Tetapi ketika kita menerapkan disiplinan itu secara sepihak, maka sejatinya kita ini mengontrol kondisi siswa. Siswa itu kadang ada yang mau dikontrol, ada yang nggak mau dikontrol karena dia punya pilihan-pilihan. Oke, ada choices ya. Jadi ketika misalnya anak datang terlambat, kemudian disuruh lari, berarti kita yang menjadi pengontrol, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian melalui restitusi apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru? Melalui restitusi ini seorang guru bisa memberikan tawaran, bukan paksaan. Jadi contoh ini, misalnya Bapak Ibu di kelas, kemudian ada anak terlambat, diberi tawaran. Kamu terlambat berapa menit? 10 menit. Baik, kamu harus mengganti belajar 10 menitmu di perpustakaan. Gitu ya. Jadi jangan memberikan sesuatu yang tidak atau kontraproduktif dengan pembelajaran di kelas. Misalnya ketika anak itu terlambat, kemudian disuruh keluar, disuruh lari dan seterusnya. Karena itu tidak berkorelasi dengan pembelajaran. Gitu ya, harusnya linear dengan apa yang disampaikan. Kemudian membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu bukan sesuatu hal yang instan ya, tapi memang harus disemaikan dari sejak di keluarganya, karena peran keluarga menjadi suatu hal yang sangat penting sekali ya. Kemudian selanjutnya membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Suruh nunggu dulu ya. Jadi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Kadang murid itu nggak jujur ketika terlambat. Kita tanya, kamu kok terlambat? Bangun kesiangan. Padahal enggak. Padahal misalnya yang cowok-cowok misalnya singgah dulu di warung, kemudian rokok-rokokan dikit, ngopi-ngopi, ya. Baru setelah itu berangkat. Kemudian ada yang memang bangun terlambat ada. Kemudian alasan yang paling mudah yang diberikan oleh seorang murid ketika datang terlambat, satu, pasti datangnya terlambat karena bangun kesiangan, sepedanya dipakai, atau banyak bocor, atau ditinggal temennya. Itu kebiasaan-kebiasaan. Next. Kemudian tahapan ketiga tadi ada proses menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi identitas itu harus distabilkan dulu. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang yang pernah melakukan kesalahan. Ini ya, ini contoh kalimat narasi yang bisa dipakai untuk menstabilkan kondisi siswa ketika dia berseberangan dengan keyakinan. Jadi Bapak Ibu kecurangan, tidak ada manusia yang sempurna, pasti kamu pernah berbuat salah, dan ini adalah salah satu tanda bahwa kamu memang bukan orang yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi divalidasi. Validasi itu artinya apa Bapak Ibu? Yakinkan, kenapa sih kamu kok merokok di sekolah? Ya. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan selain merokok di sekolah? Misalnya beli es, beli cilok, beli permen dan lain sebagainya. Itu proses validasi. Kemudian yang selanjutnya ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada beberapa keyakinan yang kita sepakati bersama di kelas itu yang menjadi keyakinan kelas. Contohnya siswa dilarang misalnya, atau dalam tanda kutip membawa rokok ke sekolah adalah tindakan yang tidak terpuji. Misalnya begitu ya, dengan bahasa yang berbeda. Ini dikoreksikan dengan itu. Jadi Bapak Ibu menanyakan keyakinan itu. Next. Kemudian segitiga restitusi itu Bapak Ibu adalah cara bagaimana kita membuat murid menjadi lebih baik. Dia memiliki tujuan. Kalau di
ada sebuah buku bagus namanya Ikigai. Jadi orang itu ketika dia bangun, dia pasti punya tujuan. Ngapain hari ini? Sama ketika bangun pagi, punya tujuan nggak sampai? Apa contohnya? Kerja. Kerja ngurus anak, misalnya nanti ngajari anak membatik, ngajari anak menulis, membaca. Itu orang itu ini bicara tentang blue zone ya. Blue zone itu adalah daerah-daerah yang orang-orangnya itu umurnya itu lebih dari 100 tahun. Kira-kira Bapak Ibu pingin nggak? Salah satu faktor itu kenapa orang itu umurnya lebih dari itu, salah satunya itu karena dia memiliki tujuan hidup. Ketika dia bangun pagi, dia pasti tahu, oh saya harus ini, saya harus ini, harus ini. Ini tujuan. Di samping satu, dia makan sesuatu itu secara langsung, tidak diproses, tidak sering makan mie, makan cilok, ya. Bu Alifa, terus makan apa saja. Sekarang kan pakai bumbu-bumbu, ya. Contoh tahu cilok itu kan pertama digodok, Bu. Setelah digodok kemudian digoreng. Setelah digoreng kemudian digodok lagi. Ini mengalami beberapa proses sehingga nutrisinya itu menjadi hilang dan itu menjadi karsiogen. Jadi zat pencetus kanker. Ya. Dan biasanya memang yang sering terkena penyakit kanker itu adalah kaum perempuan. Oke, yang sering terkena itu kaum perempuan. Jadi kaum perempuan itu sering kena penyakit kanker. Jadi kaum perempuan itu sering kena penyakit kanker. Yang kedua adalah diabetes. Karena tingkat stresnya tinggi. Ya. Kaum perempuan itu sering memakan janji manis seorang laki-laki. Sehingga kena diabetes. Makanya saya tidak pernah mau menikah dengan laki-laki ya karena itu salah satunya. Ya, ini Bapak Ibu, ini adalah sedikit cara menstabilkan identitas, ya. Contohnya kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu pakai. Bapak Ibu, kalimat yang kita sampaikan atau narasi yang kita sampaikan pada seorang itu memiliki konsekuensi secara psikologis. Kalau Bapak Ibu belajar tentang psikolinguistik atau linguis forensik itu di situ ada Bapak Ibu. Kenapa misalnya Bu Alifa itu ketika marah kok menggunakan kata-kata ini? Kok tidak kata-kata yang ini? Itu ada karena apa yang kita sampaikan itu adalah wujud dari potensi-potensi psikologis yang kita miliki. Ya, makanya bahasa itu, tuturan itu atau narasi itu bernyawa. Kalau Bapak Ibu kena silet itu mungkin 1-2 minggu bisa sembuh, ya enggak? Tetapi kalau kena tuturan yang menyakitkan, maka akan diingat sepanjang masa. Ya enggak? Karena dia punya nyawa. Ya, bahasa itu ada konteks yang melatar belakangnya. Ya, itu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus menggunakan kata-kata yang dalam tanda kutip manis lah, ya. Kata-kata yang hipnotik, ya. Kata-kata hipnotik itu adalah kata-kata yang bisa membius. Ya. Orang itu kalau jatuh cinta itu melakukan love bombing namanya. Tahu love bombing ya? Ya kata-kata itu misalnya tiba-tiba ngomong aduh kamu cantik, aduh aku nggak bisa itu tanpamu, itu namanya love bombing. Ya. Ya. Jadi dibom terus dengan kata-kata itu, ya. Kemudian di ghosting dan lain sebagainya. Kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi membesarkan hati ya, berbuat salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nggak ada manusia yang sempurna. Sama sempurna apa enggak, Mbak? Semakin sampai memposisikan diri sempurna, maka semakin banyak kelemahan yang menjadi amin. Ya, ya. Begini. Saya ini kok cantik ya. Semakin lama menghadap cermin, maka semakin banyak kelemahan yang pasti Anda temukan. Oh ternyata hidungku kok meleset siti. Ini ada kantong matanya. Ini kok mulai gini, harus ditanam benang ya. Janggut saya kok sudah melebar nggak karuan ya. Ditanam, ditarik benang sekali lincip ya. Lincip dan lain sebagainya. Ya itu. Jadi sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini kata-kata hipnotik. Jadi kata-kata hipnotik itu kata yang membuat orang itu merasa semangat gitu ya. Semangat. Sama seperti orang yang sedang menerima TPP, itu semangat dia.
bahagia sekali, ya. Disuruh apa aja dia pasti mau. Makanya disarankan kalau Anda dalam kondisi bahagia jangan memutuskan segala sesuatu. Dalam kondisi bahagia, karena biasanya yang diputuskan nggak rasional. Misalnya Mbak Suci tiba-tiba di dompetnya ada uang 10 juta. Kemudian ditanya, Mbak, ayo Mbak, aku tukokno ke sini baju ya, reganya 300. Karena dia merasa bahagianya tinggi, maka dia akan mengiyakan. Ya, maka memutuskan itu jangan pada kondisi yang bahagia. Ya, kondisi yang emosi yang stabil. Jadi kondisi bahagia itu kan endorfinnya itu tinggi sekali. Jadi otak ini memproduksi endorfin. Endorfin itu adalah istilahnya itu hormon yang dihasilkan sama seperti seseorang yang meminum sabu-sabu. Orang yang pakai sabu-sabu itu Bapak, Ibu, ini saya diceritain Mas Hendri. Ada yang pakai sabu-sabu itu rasanya bahagia gitu sekali, ya. Ditempak ke kumpul itu bahagia dia. Tidak mau nggak gelem marah, nggak apa gitu ya, macam-macam, ya. Efeknya itu macam-macam. Ada yang pinginnya diem aja gitu. Dan saya dikasih tahu Mas Hendri, jadi cita-cita seorang pemakai itu adalah cita-cita nggak ada lain, harapannya, keinginannya itu bagaimana dia itu punya sabu-sabu satu rumah. Jadi satu rumah itu penuh sabu-sabu tiap hari bisa nyamuk, itu keinginannya, ya, keinginannya gitu. Nah, endorfin itu adalah zat yang melawan kanker. Kalau Bapak Ibu, misalnya saya sekarang diseminasi, Bapak Ibu usrek kayak itu kan stres Bapak Ibu. Ada neuro, ada psiko. Ya, kalau yang psiko, kalau neuro itu sudah bahaya. Kalau psiko itu misalnya berdiri masih jogo itu, nah itu stres termasuk Bapak Ibu. Karena orang itu stresnya itu dalam hitungan menit. Kemudian tiba-tiba konconnya dijawil, ya, kemudian dikeplak dan lain sebagainya, itu stres, ya. Dan itu menghasilkan namanya hormon kortisol. Jadi ketika Bapak Ibu pergi ke kelas, pikirannya itu stres, ngadepi arah-arah IPS seluruh misalnya, ada yang IPS, pikiranku kayak itu dia memproduksi kortisol dalam jumlah yang banyak. Dan kortisol itu adalah zat penopang utama penyakit kanker. Makanya Bapak Ibu kalau ngajar tidak perlu stres, tidak perlu jengkel kayak Bu Lipa ini ya Bu ya, harus bahagia, ya, harus bahagia. Kena diajari, nggak kena ya Bu. Jangan berupaya Bapak Ibu untuk memandaikan anak, ya, karena tidak mungkin bisa. Tapi yang terpenting bagaimana Bapak Ibu melecit api kasmaran belajar anak itu menjadi penting. Kamu berhak merasa begitu, kemudian apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini cara kita melakukan menstabilkan itu. Jadi anak yang terlambat itu kan secara psikologis itu kan dia punya gangguan tertentu ya, gangguan psikologis dan lain sebagainya pada saat itu. Sehingga anak-anak yang terlambat kalau dikumpulkan jadi satu maka mereka merasa senasib. Ketika senasib, ya apapun yang diberikan maka mereka tidak akan bisa menerima karena ada temannya. Jadi ya, ini mass psikologi namanya, mass psikologi. Next, kemudian validasi tindakan yang salah atau validate the mistake itu mas ya, kok mistake? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Ya. Nah ini nanti ketika ada anak terlambat di cross check kan dengan keyakinan kelasnya itu. Loh, kan sudah disepakati bahwa harus datang tepat waktu. Ya. Apa yang kita punya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Misalnya di kelas itu HP harus di silent. HP bisa digunakan ketika gurunya mengajak untuk browsing misalnya, bukan stalking. Kemudian kamu jadi orang yang seperti apa? Kamu jadi orang yang seperti apa? Pinginmu kamu jadi seorang seperti apa? Nah ini cara bagaimana kita itu menanyakan keyakinan anak, sehingga anak itu benar-benar mereka memiliki keyakinan atas apa yang dilakukannya. Ya, itu yang penting. Nah, yang kita sepakati itu adalah keyakinan bersama yang berwujud menjadi keyakinan kelas. Ya, di keyakinan kelas itu datang tepat waktu ya ketika guru menjelaskan kita menyimak
dengan penuh seksama, dengan mindfulness dan lain sebagainya. Next. Kemudian, ini Bapak Ibu, ini coba Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus saya bacakan, Bapak Ibu dengarkan dengan seksama. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Sering nggak Bapak Ibu menghadapi masalah seperti itu? Sering ya. Tidak hanya acuh tak acuh, ya tidur ya, ngorok dan lain sebagainya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam, terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Doni, Fajar hanya menjawab, tidak tahu. Ibu Doni pun menjawab, lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun dia membisu. Kalimat ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, ini termasuk kalimat apa ya? Penghukuman, pengontrol, ya, pemantau, apa ya Bapak Ibu? Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Apa ini Mas Rio? Guru penggerak? Apa Mas Rais? Dalam bahasa Indonesia, ayo itu kalimat ajakan. Iya. Jadi ada 5 fungsi kontrol Bapak Ibu. Apa saja Mas Rais 5 fungsi kontrol? Pertama, sebagai teman, manajer, pemantau, satu lagi. Apa satunya Mas Rio? Bahaya. Nah kalau ini sebagai penghukum, pemantau, teman, manajer, atau apa Bapak Ibu? Nah coba Bapak Ibu amatin kalimatnya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Tidur-tiduran, makanya jangan tidur-tiduran, itu kan kata untuk apa ini? Menyalahkan. Ya. Jadi sebenarnya dia itu menghukum. Ya. Next. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan? Bu Kasir mungkin senyum-senyum. Senyum yang bagus itu Bapak Ibu ke kanan 3 cm, ke kiri 3 cm. Coba sekarang Bapak Ibu semua bilang X. Lemas ya, lemas Bapak Ibu. X. Jadi kalau ketemu orang pengen kelihatan wajahnya bagus, bilang, oh jangan Pak X. Pagi-pagi ketemu wali, oh jangan Pak X. Jadi itu senyum yang terbaik. Nanti kalau sampai di rumah Bu Yuni bilang, Mas gimana kabarnya? Tapi X-nya jangan dikencangkan, dihaluskan, ya. Mbak Tri nanti kalau ke rumah, Mas gimana kabarnya Mas? X. Pak Rahmat juga nih Pak. Terus ditimpali ya udah begini. Oh wis suwi ta Mas. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Pak Wahba mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Paria? Ada pertanyaan? Bu Kasih? Bu Love ya, nah ya. Kalau bahasa Inggrisnya Bu Love. Kalau orang Korea Bu Sarangi. Kalau orang Jepang Aishiteru. Kalau bahasa Arab Habibi ya Bu ya. Kalau bahasa Madura apa? Kalau kerong itu kerong itu rindu. Lebur. Iya lebur. Kok lebur kawin nah. Ada pertanyaan? Saya persilakan Bu Holifa mungkin.
sebagai guru bahasa Indonesia. Ada pertanyaan Bu? Monggo Bu, saya persilakan Bu. Ya, tadi kalimat ayu itu ya Pak ya. Dalam bahasa Indonesia kan ayu atau mari itu ajakan. Tapi kenapa dalam buku penerjemah tadi dikatakan sebagai kata-kata yang bermakna manajer atau hukuman gitu Pak? Apa bedanya? Ya, jadi konteksnya kemudian kalimat itu ada 3 hal Bu ya. Ada teks, ada konteks, ada konteks. Ya, ayo itu kalau teksnya yang mengikuti itu adalah hal yang yang positif, maka nilainya menjadi positif. Ayo itu bisa menjadi ajakan kalau diikuti oleh kata misalnya ayo kita pergi, itu ajakan. Ya. Dan itu konotasinya positif. Tapi ayo, makanya jangan tidur-tiduran. Ya. Berarti secara langsung dia itu menyalahkan kan. Ayo jangan tidur-tiduran. Ayo bangkit. Ya itu ajakan. Tapi ayo jangan tidur-tiduran itu proses memiliki konteks makna bahwa dia itu menyalahkan tindakan yang sudah dilakukan. Kalau ayo sendiri ya memang itu kalimat ajakan. Ya ayo Bu Olipah semangat hiking. Semangat. Next. Oke, refleksi sekarang Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghadapi anak yang datang terlambat, kira-kira apa yang dilakukan? Pasti marah ya. Pingin rasanya nempak, kadang nempelin, ya loh. Bapak Ibu tahu ketika Bapak Ibu marah, gitu ya, maka tubuh itu akan mengalami depresi selama 6 jam. Ya. Jadi kalau dengan marah, misalnya saya sekarang marah ke Mbak Triasia, maka tubuh itu mengalami depresi selama 6 jam. Akibatnya apa? Akibatnya bad mood. Ya, bad mood sudah ngajar, sudah nggak nyaman sudah, ya. Bad mood, ya. Tapi kadang-kadang nggak marah itu nggak nyaman ya, Bu ya. Kenapa? Kalau di sini. Kalau di sini, karena marah itu bagian seni bagaimana memperlakukan orang lain. Kalau Bapak Ibu tidak pernah marah, berarti Bapak Ibu tidak pernah merasakan indahnya kesabaran. Ya nggak? Kalau Bapak Ibu tidak pernah minum kopi pahit, berarti Bapak Ibu tidak pernah merasakan manisnya gula pasir. Iya Mbak? Betul Mbak? Ya. Refleksi, coba saya ingin tanya ke siapa ini ya? P3K baru Bu Pepti. Reaksi jadinya kalau ada murid yang datang terlambat gimana? Ditanya dulu Pak alasannya kenapa? Ngamuk dulu baru bertanya atau bertanya dulu baru ngamuk? Enggak Pak, bertanya dulu Pak. Gimana contoh bertanyanya? Ya, kenapa datang terlambat? Alasannya apa? Wajahnya merengut, senyum. Ya biasa aja lah Pak wajahnya. Harus dilakukan tahapan-tahapannya harus dilakukan begitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini. Kami tunggu aksi nyata Ibu Bapak semuanya di ruang-ruang kelas dan di sekolah kita untuk menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya, foto dari sini aja. Foto selfie.